ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani yang menyempatkan hadir dalam majelis tiba malam ini. Yang kami hormati Bapak Joni Hermana selaku Rektor ITS. Yang kami hormati Bapak Muhammad Faqih. Yang kami hormati Bapak Tardi selaku Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS. Yang kami hormati Bapak Agus Muhammad Hatta, dan yang kami banggakan jamaah majelis tiba pada malam hari ini. Pertama-tama, tiada kalimat yang paling mulia yang sama-sama kita ucapkan selain rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada malam hari ini Allah memberikan kita sehat dan sempat sehingga bisa berkumpul dalam majelis tiba yang insyaallah mulia ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah sambutan. Dan yang ketiga, mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani. Marilah acara tiba hari ini kita buka dengan bacaan umul kita bersama-sama. Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah sambutan. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Joni Hermana selaku Rektor ITS. Kepada Bapak Joni Hermana, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Syekh Mustafa yang berkenan kembali hadir di kampus ITS setelah sekian lama tidak berjumpa. Mungkin tahun lalu ya, tahun lalu. Dan Ibu yang juga berkenan mendampingi, kemudian Bapak-bapak dan Ibu pimpinan di Masjid Manarul Ilmi ini, Pak Fakih, Pak Tardi, Pak Agus dan Pak Hatta, serta saudara-saudara mahasiswa dari UKM Pencinta Rebana. Alhamdulillah bahwa pada malam ini kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan pertemuan yang insya Allah mulia ini dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam panjatkan kehadirat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas usaha dan upaya beliau kita bisa berada dalam keadaan Islam. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Syekh Mustafa telah kembali hadir di ITS memberi pencerahan kepada kita semua mengenai masalah kebudayaan. Walaupun di dalam hal ini tentunya kebudayaan bisa diterjemahkan dengan berbagai macam versi sebetulnya, tetapi di dalam hal ini suatu kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat yang kemudian dianggap dan mempunyai nilai, dianggap sebagai suatu kesepahaman, dianggap suatu kebiasaan yang sudah berlaku dan itu mempunyai nilai tertentu. Saya kira itulah kebudayaan gitu. Nah, kebudayaan ini sejauh dia sejalan dengan apa yang menjadi aturan dalam agama, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ketika itu menyimpang begitu ya, barulah menjadi permasalahan gitu. Nah, kita sudah menyaksikan dari berbagai sejarah bahwa begitu banyak kejadian yang menimpa terhadap manusia akibat dari sikap kita sendiri. Karena itu sangat penting bagi kita dalam mengembangkan diri kita masing-masing, menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita, itu selalu berusaha mencari ridho dari Allah yang pertama, dan kedua tentunya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulnya sudah tidak ada secara fisik begitu ya, maka cara yang terbaik adalah kita selalu berusaha untuk mendekatkan jiwa kita, hati kita kepada Rasul dan apa yang telah diajarkannya. Salawat adalah salah satunya yang telah dan tadi sudah dijalankan oleh kita semua. Saya kira dengan bersalawat, selain kita juga memberi atau menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasul, sebetulnya sisi lainnya adalah bahwa kita memperhalus hati kita, memperhalus rasa kecintaan kita kepada apa yang sesungguhnya telah diajarkan oleh Rasul dalam membawa amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah. Sehingga pada gilirannya nanti kita semua mampu membaca, mampu memahami, mampu mengerti apa yang sesungguhnya ada di balik semua peristiwa, ada di balik semua kejadian, ada semua di balik yang tidak tertulis ya, di alam ini, karena kedekatan kita dengan Rasul, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya yang menurut saya bagian penting dari kita bersolawat itu, memperhalus, mempertajam
dan dengan cara mendekatkan diri kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita sebagai seorang ilmuwan sekalipun yang sehari-hari berkecimpung dalam bidang sains dan teknologi itu akan lebih mampu memahami rahasia-rahasia ilahi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Saya kira tadi saya sudah berdiskusi sebetulnya dengan Syekh Maulana bahwa ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat disegani dan sampai sekarang menjadi jujukan dari atau referensi daripada ilmuwan-ilmuwan Barat, ya, seperti Avicenna tuh dalam bahasa itunya apa ya? Yang itu Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Awarizm, dan semuanya lah yang kita kenal sebagai ilmuwan-ilmuwan besar Islam, itu sebetulnya memulainya dari rasa kedekatan dan dimulainya dari rasa kecintaannya kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang membawa mereka, jiwa mereka terbuka dan mampu membaca semua fenomena yang terjadi. Sehingga tidak heran kalau seorang ahli agama itu juga menjadi seorang filsuf, menjadi seorang ahli kedokteran seperti Ibnu Sina, menjadi ahli perbintangan, dan menjadi ahli matematika dalam satu waktu gitu ya. Juga mungkin nanti berkaitan juga dengan ahli tata negara. Jadi sangat lengkap sekali. Jadi saudara-saudara yang berada di dalam kelompok rebana ini yang menjadi dasarnya adalah salawat, saya kira perlu mempertajam ini gitu ya, perlu mempertajam niatnya kembali bahwa tujuan kita melakukan aktivitas dalam rebana itu adalah untuk meningkatkan kedekatan, menipiskan batas antara kita dengan Rasul, batas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuka mata dan hati kita untuk memahami fenomena yang terjadi. Insya Allah saudara nanti jadi seorang yang betul-betul profesional di satu sisi karena memahami keilmuan dengan baik, tapi di sisi lain juga atas pertolongan Allah dan Rasulnya, saudara akan menjadi seorang profesional yang besar, seorang ilmuwan yang besar, seorang pemimpin yang besar yang begitu dekat hati, mata dan kalbunya itu kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian nanti saudara akan betul-betul menjadi manusia yang rabani gitu ya, selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau manusia yang madani, manusia yang betul-betul ideal dalam makna yang sesungguhnya. Karena itu dalam kesempatan malam ini kami memohon dengan sangat pada Syekh Maulana untuk memberi pencerahan kepada kita tentang makna daripada salawat tadi sebagai bagian dari budaya sesungguhnya, tetapi pada prinsipnya mempunyai makna ibadah. Mohon kepada beliau untuk bisa memberikan pencerahan. Pengembangan kebudayaan-kebudayaan yang sifatnya positif seperti ini, apalagi yang makin mendekatkan kita pada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, saya kira perlu dibangun di dalam kampus seperti ITS ini. Apalagi kita sehari-hari hanya bergelut dalam bidang sains dan teknologi. Rasa kedekatan itu justru juga di sisi yang lain akan membantu kita untuk terlindungi dari musibah dan bencana. Mungkin nanti mohon dibenarkan gitu ya. Karena itu seperti kejadian di Lombok misalnya, ya boleh jadi mungkin kita sebagai manusia kurang terlalu peka atau kurang peka terhadap kejadian-kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, sholawat seperti yang tadi sudah dilakukan itu akan memperhalus hati kita, memperhalus kalbu kita, agar kita bisa betul-betul mampu memahami apa yang sesungguhnya Allah dan Rasulnya kehendaki. Jadi itu sebabnya saya kira ini satu hal yang positif, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Syekh Maulana atas pencerahan yang akan kami berikan. Saya juga sangat berminat untuk mendengarkannya. Saya kira saya tidak perlu berlama-lama karena sudah lama. Karena itu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Insinyur Joni Hermana, MSc, PhD. Menuju ke acara yang ketiga, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani. Kepada Syekh Mustafa kami silakan. Kalau saya milih duduk di kursi, sebab itu penting untuk dengkulku sing wis tugel nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kunci yang diucapkan oleh Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya, Pak Joni Hermana, selawat adalah untuk memperhalus dan mempertajam keislaman kita agar dapat segera menyentuh kemaslahatan orang banyak. Kalau disebut menyentuh kemaslahatan, memang tidak bisa dipisahkan. Oh ya, turun. Kalau disebut supaya segera menyentuh kemaslahatan, tidak lepas juga dari mengelakkan mudarat. Jadi kalau tapak tangan saya ini bisa dikatakan maslahat, punggungnya mengelakkan mudarat. Tidak jelas batasnya, harus menyatu, integrally. Itu pas yang dibilang oleh Pak Joni Hermana. Dahulu kata Salahuddin Al-Ayyubi, seorang negarawan, politisi dan militer yang istimewa dalam sejarah. Al-harbu bainana wa bainahum sijal. Beliau ungkap dalam bahasa Arab, perang antara kami dengan orang Eropa Kristen silih berganti, pasang dan surut. Yaumun lana wa yaumun alaina. Satu hari kami unggul, di hari yang lain kami dipecundangi. Maka kemudian kesungguhan beliau untuk berkhidmat kepada Islam, kira-kira gitu, menyebabkan ada ilham dari Rasulullah. Pasukan Islam setiap pagi belum berangkat bertempur, bersenandung, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an sani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an sani wa daraji. Ya Rasulullah, selamat datang di tengah kami. Panjenengan adalah makhluk yang paling diunggulkan di haribaan Allah. Kami ingin ikut untuk mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Allah. Jadi mulai menyatu arah tentara dengan Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sani wa daraji. Semua rumah seperti Masjid Nurul Ilmi ini adalah rumahmu ya Allah. Ya Rasulullah, anta sakinuh, panjenengan hadir di rumah. Semua kontingen yang panjenengan hadir beserta kami, itu yang didoktrinkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kepada mujahid Islam pada Crusader atau perang salib dulu. Laisa muhtajan ila suruji, tidak ada faktor lain yang masih diperlukan untuk membuat proses kami menjadi benar, menjadi baik, lancar. Ini autosugesti. Saudara-saudariku yang kucintai, yang kuhormati, doa itu tidak ada gunanya untuk Allah, tidak ada juga gunanya untuk Rasulullah. Walaupun Rasulullah mengatakan
A'tani kullaman sallama wa shalla alaih. Aku perhatikan orang yang bersalam dan bersalawat kepadaku. Jadi semua kalian mengumandangkan kalimat tadi dengan sepenuh hati, just under attention dari Rasulullah. A'tani kullaman sallama wa shalla alaih wa ajibhu, dan ku jawab. Ini yang ditargetkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Panjenengan berkenan hadir di tengah kami kontingen pembela Islam ini. Tidak ada faktor lain yang masih diperlukan lebih dari kehadiranmu ya Rasulullah. Wa maridin anta aiduhu laisa mutajan ila suruji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani. Nilai tambah dari kebaikan seluruhnya dari Allah. Ini ucapan Rasulullah pada waktu di Sidratul Muntaha, waktu Mi'raj. Allah menjawab, assalamu alaikum, jawab, baru kita bilang juga assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi hubungan interaktif antara kita dengan Rasulullah begitu adanya. Persisnya saya dulu pada waktu menghadiri Khaul K. Hamid 9 Rabiul Awal, saya didatangi oleh seseorang. Saya tahu beliau Profesor Dr. Muji, Rektor UIN Malang. Saya ingat ya bagaimana saya lupa Bapak. Dulu saya jemput, saya habis sholat malam untuk saya bawa ketemu mahasiswa-mahasiswa saya di UIN Malang. Ya, Anda wakil rektor waktu itu, sekarang saya rektor. Ajib, selamat. Mudah-mudahan Anda sukses. Saya tanya gini, itu yang disebut oleh Pak Joni Hermana tadi. Anda sadar enggak, Pak Muji, bahwa Avicenna itu spelling orang Barat, Ibnu Sina. Beliau bukan sarjana. Pertama-tama beliau orang yang hatinya lebur dengan Rasulullah. Karena itu disebut orang saleh, karena itu disebut wali. Wali itu adalah wakil Rasulullah di satu tempat, di satu zaman, dia hilang egonya, lebur dengan kehadiran Rasulullah. Listighdari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amamat talamid, amaman nas, untuk menghadirkan Rasulullah di depan murid-murid, di depan santri, di depan khalayak ramai. Jadi santri itu adalah orang yang menghadapi kiainya yang lebur pada kehadiran Rasulullah. Kiainya enggak ada, karena beliau cuma mengadakan Rasulullah. Itu juga Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bukan hanya panglima waktu itu, tetapi yang tukang menghadirkan Rasulullah. Dia ajak semua kontingen, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji. Ya waktu itu untuk orang di sana tidak perlu penerjemahan. Saya hanya untuk membuat Anda makin ngerti dan makin apresiatif, saya kasih maknanya. Orang yang sakit, panjenengan datang, kontan sembuh. Itu sikap yang untuk kita kembangkan. Itu di tahiyat, itu yang diulang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Satu ketika, waktu itu Idul Fitri, semua orang sudah kumpul di masjid yang sekarang namanya Raudhah di Madinah. Semua orang sudah mandi bersih, bajunya bersih, bagus, pilihan keluar untuk berada di masjid. Orang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita tiru sekarang. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua jamaah meniru. Allahu Akbar, Allah, diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Persis yang kita tiru sekarang. Biasanya by convention, kalau orang Bilal bin Rabah waktu itu, maka orang yang memandu suara di masjid dinamakan Bilal, karena itu dulu pekerjaan dari sahabat yang negus, yang orang Ethiopia itu, Bilal bin Rabah. Ketika walillahil hamd, Rasulullah keluar dari pintu kediaman beliau yang sekarang
makam beliau itu. Lalu Bilal teriak, as-salatul idul fitri jami'atan rahimakumullah. Begitu suara dia yang lantang tanpa speaker. Orang lalu jawab, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi salat itu dimulai dengan menghadirkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Rasulullah mengimami salat Idul Fitri. Begitu konvensinya. Waktu itu la ilaha illallah, nada lagi tinggi dari Bilal bin Rabah. Rasulullah keluar. Beliau keluar dari pintu kediamannya, melihat di luar sana ada anak gadis kecil, si genduk, bangsa 4-5 tahun, bajunya masih kumel, belum mandi, dan dia cuma sudah kayak gini. Lalu beliau datang ke tengah dari masjid. Wah bintah, genduk, kata Rasulullah, fan abuki. Anak itu berpikir, loh itu orang mulia. Aura Rasulullah dirasakan oleh gadis kecil itu. Ngomong sama gue nih, yang benar aja nih. Masa beliau ngomong sama aku? Fan abuki. Rasulullah mendekat ke arah tepi dari masjid. Benar ngomong sama aku. Sampai akhirnya Rasulullah turun ke tanah yang di luar pelataran masjid. Fan abuki. Anak itu jawab, abi qad mat, bapak aku mati. Masya Allah. Fan ummaki, mak kamu mana? Ini anak sendirian. Ummi qad matat kaman, ibuku mati juga. Terus diambil anak itu, keteknya dipegang Rasulullah, diangkat sampai setentang pandangan Rasulullah. Kamu bisa ambil, carikan pakaian yang cocok untuk dia. Wah si kamu lari. Terus Rasulullah masuk gendongan itu. Orang baru bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getar di hati. Orang-orang yang bertakbir telah hadir. Jadi hadirnya Rasulullah di hati seperti itu. Orang nangis karena mereka melihat betapa Rasulullah tidak mau ada anak kecil yang terbuang. Bapaknya mati, mboknya mati, diangkat sebagai anak. Lalu datang orang bawa ember. Air, rasanya air di zaman Rasulullah sudah nggak ada. Jadi lalu dimandikan. Orang bertakbir sudah beda takbir ketika itu dengan sebelumnya tadi. Orang dengan sepenuh hati. Ini yang dibilang Pak Joni Herman. Selawat membuat kita halus, makin peka dan tajam. Yang seperti ini untuk kita ulang di ibadah, di salat-salat kita. Tamaknina itu tidak ada tanpa ada Rasulullah di hati kamu. Khusyuk itu tidak ada tanpa hadirnya Rasulullah di hati kita. Jadi ada syarat-syarat yang kondisional. Begitulah perang dimenangkan akhirnya oleh orang Islam pada masa Crusader atau perang salib dulu. Sebab Rasulullah ada di hati tentara. Jadi tentara itu bukan apel bendera pertama-tama, selawat. Wah, wa ma romaita id romaita, kata Quran. Bukan kamu yang memanah orang kafir di perang Badar cerita ini. Walakinna dhaharama, Allah sendiri yang membidik. Padahal yang membidik mereka. Tapi di dalam diri mereka ada kehadiran Allah. Ini dicoba oleh kecerdasan Salahuddin Al-Ayyubi. Minta ampun cerdasnya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Dia hadirkan Rasulullah di benak tentara. Ya menangan. Gak usah jauh-jauh. Di sini di Surabaya. Bagaimana bambu runcing bisa mengatasi bedil londo? Itu karena yai-yai pekerjaannya menghadirkan Rasulullah di kalbu mereka dengan ada fatwa yang diberikan Kiai Hasyim Asy'ari ketika itu. Itu hampir terhapus sekarang dari sejarah. Bukan itu, teriakan Bung Tomo dengan bambu runcing, dengan Allahu Akbarnya. Itu yang disebut Pak Joni Hermana tadi. Selawat membuat kita halus. Jadi getar orang bertakbir di Idul Fitri ketika itu di Raudhah sekarang di Masjid Nabi udah menyatu
enggak berbisa lagi antara kesungguhan hati dan kalbu jamaah di masjid dengan hadirnya Rasulullah. Allahumma inna, ayo jangan ragu-ragu. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiru habibaka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, aku sedang menghadirkan hadiratmu dan juga hadirat Rasulullah. Hadirlah untukku. Apa kamu pikir pembicaraan kamu yang demikian, walaupun aku mengkondak dari belakang kalian, tidak dijawab oleh Allah, tidak dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, tani tak perhatekno kulaman salama wa sallallahu alaihi. Semua orang yang berselawat dan bersalam padaku, aku perhatikan, wajibku, dan ku jawab. Keyakinan seperti ini, mekanisme interaktif timbal balik di kehidupan sehari-hari, semua yang kamu hadapi, baik aspek pembelajaran, aspek penelitian, aspek silaturahmi bersama sesama mahasiswa ataupun dengan dosen, aspek silaturahmi dengan whomever yang ada di kampus ini, itu akan diwarnai oleh kehadiran Rasulullah. Begitulah ketika orang matang bertakbir di Idul Fitri itu, Rasulullah sudah keluar gendong anak cik tas nemu ya. Anak itu sudah patut menjadi anak kecil, diturunkan Rasulullah di lantai. Udah lari-lari sesama anak kecil, dia menjadi normal. Sebelumnya dia pecundang. No one to care about her. Bagaimana tidak koyak-koyak jiwa dan ruhaninya. Tapi begitu kesiram cinta Rasulullah, entek kabeh. Anak itu menjadi hidup. Di situ orang menyaksikan betapa indahnya cinta dan penghargaan Rasulullah. Betapa kalau Rasulullah hadir, itu yang penting. Saya kira kumpulan kalian untuk membaca Diba, supaya kalian tahu Muhammad Az-Ziba, dia seorang Rus. Beliau orang Rusia itu, tutuk wong Surabaya, tutuk wong Gresik. Jadi siapapun yang berkelabang dengan cinta Rasulullah, mau orang Rusia, mau Jerman, mau jajar kauman, sama semua. Hati ini yang penting untuk kita hidupkan. Alangkah indahnya saudara-saudariku yang kucintai, kalau kampus kamu bersama Pak Joni Hermana ini dan dosen-dosen yang lain, kalian perindah dengan ornamen di hati tentang wujudnya Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa mutajjan ila suruji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azali wa daraji. Kasidah ini juga yang berkumandang sejak aku kecil. Aku lahir tahun 47 di Jombang. Amaku cedek rel sepur mulai Jombang sampai Surabaya. Saya nggak tahu ketika kemudian TKR memasang dinamit di rel sepur, ditarik dari bawah jendela kamar tidur ibuku. Jadi akhirnya Lonto tahu bahwa sumbernya ini dari omah kidul masjid ini. Dobok-dobok. Tapi ketika saya agak sedikit besar, saya selalu mendengar nada indah, penuh kecintaan dan penghargaan pada Rasulullah, siraman di hati. Ada satu nostalgia di saya kalau saya mendengar kasidah manaqib. Luar biasa indahnya. Itu warna-warna. Kalau dihadirkan Pak Joni di kampus ini, pikiran anak-anak menjadi indah, menjadi makin tajam. Supaya kalian lebih paham yang saya katakan ini, guru saya Syekh Muhammad Isam Al-Qabbani. Beliau orang kelahiran Beirut, seorang Arab. Sekolahnya dulu di American University of Beirut, jurusan kimia.
lalu ke Fakultas Kedokteran di Leuven, Belgium. Tapi sebelumnya sejak muda sekali beliau sudah bergaul dengan Maulana Abdul Faiz Dagestani, Sultanul Aulia, dan Syekh Nadim. Syekh Abdullah Ad-Dagestani dan Syekh Nadim ini suluknya 2 tahun di dekat Rasulullah. Hanya keluar waktu Jumatan. Setiap hari dipasok segelas air putih dan sekerat roti keras, roti keset, kalau orang sini bilang. Nek gak dicelup banyu tak dicelup teh, gak kena dipangan itu. Jadi 2 orang ini suluk 2 tahun untuk selalu melihara tawajuh dengan Rasulullah, gak pedot-pedot. Ini istimewanya yang sedang saya katakan ini. Syekh Abdullah cuma minum segelas air. Roti jatah beliau dikasih pada Syekh Nadim. Jadi Syekh Nadim itu makan 2 kerat roti kering segelas air untuk buka puasa. 2 tahun. Keluar masjid untuk jamaah, beliau itu hanya lihat jempol kakinya, gak noleh-noleh, gak peringisan, apalagi ke belakang. 2 tahun. Itu orang yang menugasi saya untuk melayani siapapun yang hatinya mau dibawa, dibentuk untuk tawajuh. Saya pikir kalau di antara kalian ini ada yang mau ambil kesempatan 1 hari aja atau 8 jam, ojo pedot-pedot, tawajuh dengan Allah, dengan Rasulullah. Cerita akan lain. Kamu mempelajari kimia, mempelajari apapun akan sangat cemerlang. Jadi saya itu sejak muda sudah biasa datang ke Damaskus. Beirut, Damaskus nggak jauh, barangkali 150 kilo. Saya orang kaya, mobilnya Buick. Sebagai mahasiswa mobilnya Buick. Beliau juga pernah ikut lomba Paris Dakar. Jadi nggak kira-kira, I heard that you are good driver, kata Syam. Aku cuma ketawa aja. Aku dengar kamu tukang nyetir gitu. Are you going to fight with me? Saya bilang, Pak Maulana mau berlomba dengan saya. Saya kalau guyon berani ngomong gitu. Beliau adalah pengikut rally Paris Dakar. Jadi normal, anak muda, cuman akrab dengan Maulana Abdullah Faiz Dagestani dengan Maulana Syekh Nadim. Baru beliau belajar kimia sebagai B.A. Hons di American University of Beirut. Lalu pergi ke Leuven. Syekh Nadim mertuanya dan gurunya PhD on chemistry. Jadi orang-orang terpelajar ini. Tapi kemudian berkembang dengan latihan tawajuh seperti itu. Maka beliau menjadi istimewa. Kalau Anda berkenan, ayo tak layani. Nek gak iso 8 jam, 4 jam. Sapa gelem? Saya enggak nyuruh kalian ngacung. Bangun di hati. Do you want to be connected with Holy Prophet or not? Jawaban dewe. Jadi kalau maulid yang kalian baca ini, kalian makin mengerti maknanya. Wal zamanin anta hakimuhu zalama bihi minal iwaji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa daraji. Penggalan waktu, penggalan masa yang aku makin terkait denganmu ya Rasulullah. Rontok semua borok, semua gudik, semua daging yang berasal dari kezaliman, kelalaian, maksiat. Itu kalimat autosugesti. Wajukal maimunu hujjatuna yawma tadina zubil hujaji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa daraji. Indahnya hadirat wajahmu ya Allah, that my focus until I'll be in the hereafter. Hadirat wajahmu itu yang kurindukan. Tolong ya Allah, tolong ya Rasulullah, supaya Nabi Muhammad menjadi fokus dari perhatianku. Kalau orang datang kepadamu ya Allah di hari mahsyar, enggak punya bekal, biar izinkan aku berbekal hadirat Nabi Muhammad. Indahnya hati yang seperti itu.
Itu yang dibilang oleh Pak Joni Permana tadi. Jadi saya bilang kepada Rektor UIN Malang, Al-Khwarizm bukan sarjana, beliau pertama wali, sebab menyatu dengan Rasulullah, baru menjadi matematian. Averroes, Ibnu Khaldun, Ibn Battuta, ini ancient Muslim scholar, sarjana sejarah Islam waktu dulu itu didisikno hati ini. Oke, nggak masalah, kita didulukan gininya, tapi jangan ketinggalan hatinya. Kalau ini kita lakukan, insya Allah Rasulullah senyum memandang kita. Satu ketika Rasulullah sudah berdiri mengucapkan salam untuk khutbah Jum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pintu datang seorang Beduin, wong desa, wong teko Tengger barangkali gitu. Assalamualaikum ya Muhammad, kata dia dengan lantang suara. Salam untuk kamu Muhammad. Jangkar. Wong padha noleh, sapa iki gemblung kehormat sama Rasulullah. Rasulullah enggak jawab, beliau mau khutbah. Mata sataqumus saah. Kapan sih kiamat itu? Ya Rasulullah enggak jawab, enggak ada khutbah diinterupsi kan? Orang itu enggak diperhatikan Rasulullah, duduk dia dekat pintu. Datang Jibril. Ya Muhammad, arsalakallahu salam. Allah berkenan kirim salam sama kamu. Wa amaraka an tujib dzal as'ilah min dzalikar rajul. Allah menyuruh kamu menjawab pertanyaan lelaki yang datang telat tadi. Rasulullah baru gregah karena dibilang Jibril dari Allah, pesannya gitu. Siapa tadi nanya-nanya kiamat? Gue, kata si Beduin. Emang apa persiapan kamu untuk berada di hari yang amat sangat panjang? Ya gue sih pas-pasan, usyidullah wa usyidu annaka rasuluh, uqimus shalah wa utuz zakah wa asumu ramadan wa hajjil bait. Aku pas-pasan cuman gitu. Cuman aku ini harap kamu maklum ya Muhammad, aku demen sekali sama kamu. Padahal orang desa, nggak ada hubungan. Jadi perasaan demennya orang Islam pada zaman Rasulullah itu yang perlu kita hadirkan melalui orang-orang yang siap untuk melakukan transformasi seperti itu. Tetapi juga oleh orang-orang kayak generasi muda Indonesia, mahasiswa ITS ini. Kalau hati kalian diolah begitu rupa menjadi makin lembut, makin jernih, makin bersungguh, akan menjadi seperti orang Baduy itu. Aku ini pas-pasan, cuma aku demen sama kamu. Lalu Rasulullah bilang, beliau ditanya, kapan sih kiamat itu? Tidak bilang kapan, dia bilang, orang akan bersama yang dia cintai di hari kiamat. An-nas ma'aman habba fi yaumil qiyamah. Ini hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, durung tahu aku seneng koyo iki. Pertama, waktu aku syahadat. Kedua, waktu aku dengar Rasulullah bilang, An-nas ma'aman habba fi yaumil qiyamah. Kok di hari kiamat orang akan kumpul bersama orang yang dicintai. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu gak ono. Kalau di hati kamu tidak ada bibit cinta kepada Rasulullah. Ini saya kira yang aku diminta oleh Pak Rektor untuk membuat pencerahan kepada Anda semua. Bukan intelektualitas kita yang dahulu dikembangkan. Aku yang berkembang intelektualitas dulu. Dulu aku sekolah di School of Oriental and African Studies, University of London. Sudah itu karena perang Malvinas, belanja pendidikan di England mahal. Aku ganti ke Johann Wolfgang Goethe Universitas di Frankfurt am Main. Tapi yang saya pelajari nggak ada hubungannya dengan yang sedang saya katakan ini. Cuma saya dari awal sudah berinteraksi dengan wali-wali yang memberi tanaman. Dan terakhir, saya Nadim dengan bawaan dari Syekh Isyam menyuruh saya untuk menjadi representatif beliau di sini. Maka aku beruntung berada di depan kamu semua, anak muda Indonesia, the selected one, yang punya rektor dan punya dosen-dosen kayak yang ada di sebelah kiri saya ini. Beruntung kalau kalian bisa mengembangkan dimensi
dari kedalaman rasa untuk menjadi lebih halus, lebih peka, lebih sensitif, dan lebih responsif. Seperti yang dilakukan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti orang yang merasa betapa getar di hatinya mengucapkan selawat pada Rasulullah dalam takbir. Karena mereka melihat bagaimana Rasulullah mencintai anak-anak yang tergusur dari kehidupan. Rasulullah tidak mau ada orang yang berada di luar atensi dan penghargaan. Bangunlah saudara-saudariku yang kucintai, atensi kamu terhadap lingkungan berbareng dengan mengembangkan intelektualitas, kembangkan juga spiritualitas, kembangkan juga sosialitas. You know what that means. Aku cuma singgah untuk mengatakan hal ini demi hormatku pada rektor kamu. Dan saya kira memang ini hal yang untuk kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang. Saya bisa bicara lebih dari ini sampai membuat kamu lelah dan ngantuk. Tapi saya kira aku harus stop di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minan wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ini sekarang yang menutup kalimat saya. Monggo. Monggo. Ya. Nah, mungkin dari rektor dia. Coba lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun sewu Syekh Maulana Mustafa, saya disuruh melanjutkan kalimat beliau. Saya tadi sangat memperhatikan apa yang diberikan oleh beliau itu, tetapi sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Joni tadi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa memperhalus hati kita, mempertajam perasaan kita untuk lebih dekat kepada Allah dan lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting. Menurut saya, hati yang dekat dengan Allah, hati dan yang dekat dengan Rasulullah itu mempunyai energi positif yang selalu manfaat bagi umat manusia. Kalau kita bisa mengembangkan itu semua dengan sungguh-sungguh, insya Allah dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berkiprah, insya Allah bermanfaat bagi lingkungan Anda. Indonesia sangat membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang punya keahlian hebat seperti Anda sekalian, tapi mempunyai hati lembut, hati yang dekat dengan Allah, hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu terrefleksikan pada cinta kita pada sesama manusia, terutama kaum mudallafin, terutama kaum fuqara masakin. Karena itu semua masih perlu uluran tangan kita semua untuk bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan doa Syekh Mustafa tadi, kita semua bisa benar-benar memperhalus hati kita, mendekatkan hati kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan akan mengabdikan apa saja yang kita miliki untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sampaikan
terima kasih kepada Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani dan juga Bapak Insinyur Muhammad Faqih MSI PhD yang telah memberikan mau'izatul hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menerapkan nasihat-nasihat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah doa penutup. Kami mohon kepada Syekh Mustafa berkenan menutup acara ini dengan doa. Alhamdulillah. Saudara-saudariku yang kucintai, dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap doa, barangkali saya lebih aspiratif. Kalau ada sesuatu yang akan Anda pertanyakan atau Anda berikan sebagai komentar, walau tidak lama sekalipun, barangkali supaya resonansinya timbal balik. Apakah cerita yang saya ungkapkan tadi itu hanya sekadar cerita, ataukah ada bekasnya di diri Anda? Apa enggak sebaiknya gitu, Mas? Monggo dikendalikan. Ya. Baik, untuk jamaah, berikutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin dari jamaah, ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan maju ke depan. Disilakan kepada seluruh jamaah. Sebetulnya yang tadi berbisik ke saya Pak Joni Hermana, ada tanya jawab. Oke. Jadi beliau berharap kalian ada berkenan untuk mengungkap isi hati dan pikirannya. Jangan ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi, nama saya Riza Aris Hikmadiar. Kami adalah muhibbin Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta Maulana Syekh Nadim, Haqqani, Syekh Abdullah Faiz Dagestani dan lain sebagainya. Yang ingin kami tanyakan adalah, mungkin panjenengan berkenan, kula nggih asli Jombang, berkenan memberikan sebuah ijazah umum supaya kita bisa bersambung dengan Maulana Syekh Nadim dan juga Syekh Abdullah Faiz dan juga baginda Nabi. Kemudian yang kedua yang ingin tentang bagaimana beliau seperti Maulana Syekh Nadim bisa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, bagaimana cinta beliau kepada baginda Nabi. Saya penasaran seperti itu karena melihat manakib-manakib dari para pembesar ulama kita itu, kalau menceritakan bagaimana cintanya itu nggak selesai-selesai. Maksudnya ingin tahu dan ingin lebih tahu lagi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jamaah yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, saya mau menanyakan, apakah Nabi berkenan
bertemu dengan kami para pendosa ini, apakah dengan para pendosa seperti kami ini, dengan kemuliaan Nabi yang begitu besar, apakah Nabi akan mau? Karena kan kebanyakan orang soleh itu kalau ketemu pendosa kan agak ada bau khas yang membuat orang soleh itu tidak nyaman. Tapi apakah dengan Nabi sama? Apakah beliau mau hadir di tengah-tengah, atau mungkin hadir di mimpi kita dengan keadaan kita yang bukan seorang soleh tapi seorang banyak dosa? Terima kasih, Syekh. Ada lagi? Menunggu yang akan muncul lagi, saya bilang gini, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan kalian bagus-bagus sekali. Ada yang kita bisa bicara, ada yang nggak bisa. Ada tukang di tempat tinggal saya di Caruban. Dia bilang gini, "Syekh, boleh saya bertanya?" Monggo. Saya percaya Allah yang menentukan hidup dan mati. Kematian kita dan kehidupan sesudah mati nanti semua di tangan Allah. Oke? Saya bilang gitu. Cuma katanya yang akan mengurus semua ke Allah itu Nabi Muhammad. Mosok sih? Pak Kanang, tukang di rumah saya. Apa Nabi Muhammad itu kenal semua kita? Wah, ini menarik pertanyaannya. Masya Allah, luar biasa pertanyaan jenengan Pak Kanang. Lalu saya bilang gini, itu otak kita ada yang cerdas, ada yang enggak cerdas. Sekarang saya tanya sampean, ada kejadian, perkirakan saja kita percaya. Ada orang yang ibunya sakit, lalu dokter di rumah sakit bilang, maaf kami sudah habis daya untuk menolong ibu kamu. Kamu harap siap saja. Sewaktu-waktu akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Gelisah ini orang. Lalu dia pergi, keluar dari rumah sakit, mumet sirai. Ya apa ya? Aduh. Dilihat mobil bensinnya kosong. Dia pergi ke SPBU ngisi bensin. Tapi begitu, itu saya ceritakan pada Pak Kanang. Begitu dia selesai ngisi, dia mau melanjutkan perjalanan, dia lihat di pojokan SPBU itu ada kardus bodol. Di dalamnya ada kucing kerempeng. Kucing itu netein bayinya yang lebih-lebih lagi kerempeng. Aduh, mati iki. Lalu terbersit hati dia. Dia masuk ke minimart di dekat kasir pom bensin itu. Dia ambil ikan tuna sekaleng kecil yang lonjong. Barangkali bangsa 20.000 atau 25.000 perak tuh. Dia buka, dia taruh di kucing itu. Wah, rayahan kucingnya. Gak tahu anak saya makan nih. Udah, lalu dia tinggal. Begitu sampai di rumah sakit, Fan Umma, ini orang Arab ini. Mana ibuku? Halas. Kata rumah sakit, dikira halas itu mati gitu ya. Intakilha, kami pindah dia ke tempat lain karena tiba-tiba dia jadi baik. Hah? Fan dahin, di mana sekarang? Itu di sana. Datang orang itu lari. Mada waqa ummah? Apa yang terjadi, Mak? Membangun kucing dungakno aku waras. Sampai ngandel lagi. Saya bilang kepada Pak Kanang, kata sengge katanya. Tapi akal kita tidak dapat mencerna. Jadi untuk setiap orang diperlukan masukan yang sesuai. Muqtadul halnya dengan ahli dihen, itu bahasa mantiknya. Formula dari informasi yang tercerna sama pikiran. Satu ketika Jibril datang pada Rasulullah. Ya Muhammad, kata Jibril, aku membawa wahyu ayat dari surat Maryam.
Kaf, mau dibilang kaf ha ya ain so, baru dia bilang kaf alim. Kata Rasulullah, wis seru aku. Loh, ya apa sih arek iki? Wong aku cek tas dikongkon nyampaikan maksud, dia bilang udah tahu. Ha alim. Sampai ain ya ain sot itu alim. Pulang Jibril, ya Rob fi muskilah, ada apa? Aku engkau suruh untuk menyampaikan ayat dari surat Maryam. Baru kusampaikan yang pertama, belum dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Baru yang pertama, kafa ya ain sod, dia bilang udah tahu. Kata Allah kepada Jibril, khalaqtu Muhammadan sayyidan lil awwalin wal akhirin. I create Muhammad as the master of the beginner and the ender. Jibril nggak masuk akal, gimana ini? Jibril ini, terus bilang, ya Azim, wahai Zat yang agung, khilqatuka azim, ciptaanmu agung, bahwa aku tak ndelok ciptaanmu itu dari pangkal sampai ke ujung. Iyalah, kata Allah, pasang semua sayap kamu. Kata Allah kepada Jibril, Jibril itu hanya menggunakan sepasang sayap, padahal dia punya 600 sayap. Bayangkan, pesawat dengan 600 sayap, kira-kira berapa speednya setiap saat, kecepatannya dibanding suara, no one knows. Wang, terbang Jibril sampai dia ngos-ngosan, cik durung ketok pangkal dan ujungnya ciptaan Allah. Akhirnya dia capek, dia ngeblak. Wis ta, kata Allah, udah gak tahan saya, tapi aku belum lihat pangkal dari ciptaanmu, apalagi ujungnya. Cuman kalau aku boleh tahu, tadi di tengah jalan ada kulihat pohon yang hijau rindang. Pokoknya, batangnya, rantingnya, daunnya hijau semua. Buahnya terdiri dari mutiara dan berlian. Cuman ada satu ekor burung hijau mulus. Paruhnya hijau, bulunya hijau, matanya cok ngirang. Setiap ada berlian jatuh, dia turun ke bawah, dia cocok, dia kembalikan. Setiap ada mutiara jatuh, dia cocok, dia kembalikan. Begitu seterusnya. What that mean? Kata Jibril, itu Muhammad. Semua mutiara dan berlian itu adalah dunia ini, for each. Jibril lebih bingung lagi, dibawain ayat, wes seru. Dilihat ciptaan Allah, nggak tercover sama Jibril. Jibril aja nggak paham, apalagi Pak Kanang, tukang di rumah saya di Caruban. Tapi kalau Rasulullah hadir sebagai cinta di hatimu, kayak orang-orang yang ada di Masjid Nabi ketika sama Rasulullah Idul Fitri, atau di hati orang-orang di perang salib di bawah komando dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau di bawah Bung Tomo. Apa wong nduk Surabaya iku bengok-bengok Allahu Akbar, kok iso? They were sublimized dengan kehadiran Rasulullah. Ini gak bisa dimengerti oleh orang yang tidak cinta dan tidak percaya. Jadi pertama dari kalian adalah cinta dan percaya, rasakan. Jadi kalau nengok orang sakit, jangan bawa apel, jangan bawa anggur. Anggurnya kayak no aku ae. Nek kon kayak no nanggone wong loro, gak mangan dek, dipangan sing nunggoki. Iya. Bawalah wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Lalu datang nengok orang. Cuman saya jadi berkembang pembicaraan. Rasulullah itu tidak pernah tidur malam, kata Sayyidah Aisyah, istri tercinta beliau, kecuali beliau buka kedua tangannya ditiup 3 kali. Niup 3 kali itu tentu saja tidak menumpahkan bau abab, tapi Allah 3 kali, kulhu sampai habis sekali, falak sekali, nas sekali, diusapkan ke seluruh tubuh dari mulai ubun-ubun seluruh badan sampai kaki. Diulang lagi, ditiup 3 kali,
dibaca kulhu falakna sekali-sekali, diusap seluruh badan, terus sekali lagi, 3 times. Kata Sayyidah Aisyah, selalu dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Kecuali kalau beliau capek, aku yang disuruh. Gunanya untuk orang yang tidak sakit, menolak datangnya sakit. Untuk orang yang sakit, jelas meminta sembuh. Aku meyakini hadis ini. Penyakit itu zahir dan batin katanya. Wah, gawat ini, seru ini. Ternyata ada orang yang begitu rupa, empet-empetan. Saya kasih tibun Nabi seperti itu, kelojotan, jebule di dalam dirinya ada jin, gak kuat jin dengan tibun Nabi. Jadi jangan mengambil resiko. Sakit dulu baru ke rumah sakit. Nek gak duwe duit aja loro. Sakit itulah mahal. Kalau kamu mengandalkan BPJS, iya nek duwe. Tapi lakukan tibun Nabi. Tapi kalau sudah kelewat pun dicoba disembuhkan dengan tibun Nabi. Itu namanya kita berdekatan dengan Rasulullah. Oh ternyata iya. Bisa bilang oh ternyata iya. Itu ngerti. Itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kalian bukan dengan mata, bukan dengan kuping. Not by touching. Tapi dengan hadirnya Rasulullah di hati. Maulid Nabi ini menjadi sangat bermakna buat kita. Kalau mengantar kehadiran Rasulullah di hati, kamu keyakinannya menjadi kuat. Kamu belajar sains, matematik, whatever, ketiganya lainnya. Jadi ini kira-kira yang dilakukan oleh Syekh Hisham itu dokter. Saya bilang kepada beliau, Maulana, I'm sorry, I'm so doubt with you. What do you mean? You carried Hillary Clinton to Cairo, to Central of Asia, to Morocco, to perform ziarah in certain awliya. Beliau bilang gini, I whisper already on ear of her husband. Oh, kupingnya Bill Clinton itu wis disuwu. Jadi beliau saintis. Siapa yang bisa melakukan? Beliau dokter. Tapi nyowok kupingnya Bill Clinton. Bojone ngintel saya sam dipakai kudung, pergi ke Bukhara, pergi ke Kairo, pergi ke Fes, melakukan ziarah. Apa itu? Cuman alhamdulillah Maulana berkenan mengucapkan. Ini loh profil zaman kini ataupun masa depan yang dibilang Pak Fakih tadi. Aku senang sekali Pak Fakih ikut menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Pak Joni Hermana, supaya kita makin halus, makin peka dan tanggap, makin punya sense of belonging, punya sosialitas. Jangan telat. Supaya hal ini ikut dipicu oleh Masjid Nurul Ilmi. Ini masjid cahaya ilmu. Apa cahayanya ilmu itu? Nothing but the presence of Holy Prophet. Tanpa Nabi Muhammad, no any light for ETS. Tapi perlu orang-orang yang tulus dan bersungguh, gak golek aleman. Dan saya kira pada kalian cukup bahan tersedia untuk itu. Moga-moga rahmat dan barokah Allah terlimpah untuk kalian. Syekh Nadim umur 2 tahun suka hilang. Beliau lahir di Lefkosa. Terakhir bilang tinggalnya di Lefke. Dicari oleh ibunya. Syekh Nadim itu kalau hilang ada di kuburan Ummi Hairan. Ummi Hairan itu sahabat Nabi perempuan. Bayangkan, zaman Rasulullah dari Madinah bisa orang menyeberang Laut Tengah pergi ke Lefkosa. Seorang wanita Ummi Hairan, sahabat Nabi. Saya nanti berbincang-bincang dengan Ummi Hairan. Ya, patut kalau kita heran. Ruhani beliau sudah terasa, tidak hanya sebagai pilihan dari Allah dan Rasulullah, tapi yang penting proses pembelajarannya. Suluknya 2 tahun. Ada seorang namanya Jensen. Si Jensen ini Jews, Yahudi. Dia tinggal di Los Angeles. Satu malam dia bermimpi, dan yang dilihat itu Senan. Oh my son, try please to come to see me.
in London. Apa ya? Langut ngipi. Ada orang Arab tua, pakaiannya bergibel-gibel, ngundang. Try please to come to see me. Dibusak wajahnya. Malam kedua, oh my son, please try to come to see me in London. Begitu bangun, apa ini? Kata Jensen. Hari ketiga datang lagi Syekh Nadim. Please pengen telu. Akhirnya dia risau. Dia datang ke temannya. Jensen ini PhD on IT. What do you think? I have very funny dream. Kayak apa itu? Gini. Profilnya gini. His custom gini. Suppose he is Turkish. You think so? Yeah, I guess so. So what do you think? Why not just to try to come to Istanbul to find out someone like that? Oh yeah, you are right. Pergi dia dari LA, dari California, pergi ke London, lalu tanya untuk mengurus penerbangan ke Istanbul. Sampai di Istanbul, dilihat ada orang. Do you speak English? Yes, sayang. Yes, I do, katanya. Aku punya impian, bisa kamu bantu. Kayak apa mimpi kamu? Gini. Oh, suppose he is Syekh Nadim. How to find him? I'm sorry, you have to fly more 1 hour from here to Lefke. Begitu sampai di Lefke, dilihat ada seorang Eropa. I'm going to find out Syekh Nadim. Oh, kebetulan aku datang untuk pergi ketemu Syekh Nadim, kata Breitner, orang Jerman. Ayo bareng. Begitu bareng, dia lihat, si Jensen lihat, you are coming. Syekh Nadim membuka tangan. Kamu datang, I'm waiting for you to be coming. Oh my God. This old guy, I found him 3 times in my dream. Itu Syekh Nadim. Sekarang namanya Jensen itu Syekh Ali Jensen. Saya pernah sekamar dengan dia di London. Dia cerita-cerita kami sambil makan kacang petasyut. Ini di kampungku namanya kacang Arab. Karena sekarang dia manggil saya kacang Arab, saya panggil dia kacang Arab. Untuk sebutan guyon aja. Cuma saya tahun 98 saya itikaf dengan Syekh Nadim 40 hari, Ramadan sampai Dzulqa'dah di London. Begitu selesai, saya bilang, Maulana, when I have to come to see you in Lefke next year. Oh, enggak perlu sekarang, aku pulang dari London pergi ke Lefke besok katanya. Ya, saya pulang. When I have to perform Hajj this year. Waduh, aku bisa haji gitu. Saya begitu yakin dengan omongan Syekh Nadim, apalagi omongan Rasulullah. Analoginya gitu. Saya pertama datang ke London, Syekh Nadim datang kira-kira di tempat parkiran mobil, jauh kan. Syekh Nadim kami, let's approach him. Saya bilang kepada teman saya Inggris, Giles Davidson, no. Giles Davidson ini baru syahadat 3 tahun. No need to attract Maulana. He knew all about us. Keep stay with me. Aku izin jane, wong cek syahadat 3 tahun, akhlaknya sudah kayak begitu. Nggak perlu narik Maulana. Maulana tahu semua di kita. Sini aja sama saya. Oke, thank you. Tapi aku izin. Begitu lewat Syekh Nadim di situ, beliau nengok ke saya. Kagetnya bukan main saya. Di London ngomong, apa kabar Profesor? Loh, kok tahu kalau aku dosen? Saya bilang, fine, thank you Maulana. So ini orang Inggris. Terus dibilang kepada Davidson itu namanya Abdul Malik. You are right Malik. Astagfirullah. Jadi Syekh Nadim waktu tak rasani nduk kono mau beliau dengar. Pikiran saya waktu itu, Syekh Nadim putu Rasulullah ke-40 dengar, lambai. Ya apa itu? Berani. Kalian berada di depan pengamatan Rasulullah yang selalu kita salami, Assalamualaikum ya Nabi. Berani punya cacat di hati dan pikiran. Hati-hati. Ini yang dimaksud Pak Joni Hermana. Selawat akan bikin kita halus karena merasakan kehadiran Nabi. Tidak lepas dari contoh-contoh saya di Masjid Nabi ataupun dalam Crusader.
Tapi saya mengalami sendiri waktu itu di London begitu. Karena saya nanti bilang saya bisa haji, saya baru 42 hari di London. Saya datang ke Saudi Arabian Consulate di London, apply visa untuk haji. Shahada, musma'ul, ke pasporku. Semarap ini. Apa ini? Nggak masuk akal. Untuk ini jakut saulan, kalau nak saulan setengah, minta visa haji. Saya gedek-gedek, jatuh di depan meja saya, lalu ke lantai, saya ambil. Waktu itu salju sedang turun sampai sedengkul. Saya mau keluar, ada pintu putar. Jare saya Nadim, aku haji. Kok Arab iki angel iki. Saya ngelamun. Tahu-tahu ada orang mau lewat. Excuse me. Aku gak krungu wong aku ngelamun. Excuse me. Digetno suarane tetep budek. Wong saya ngelamun. Excuse me. Oh, I'm sorry, I'm blocking your way. Are you alright? Yeah, I'm alright. No, I don't think so. What do you mean? I saw your face. Just in your surroundings. That officer threw away my passport, saya bilang. So, paspor masih di tangan saya. Are you going to perform pilgrim? Yeah, give me. Saya kasih ke dia. Begitu ditumpuk, ditaruh bagian bawah, terus dia masuk ke loket. Bla 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 bla. Aku duduk di tempat duduk. Terus dia datang ke tempat saya, bawa resit. Ada 9 paspor. All of this passport will be produced tomorrow by 9, by 10. But I'm sorry, this evening I have to go to New Southampton. Could you collect this passport for me? Yeah, why not? Kalau gitu, kita ketemu di Park Road, Central Mosque of London. Oke. Ketika saya datang ke Saudi Arabian Consulate, terus kasih lihat, saya kok nggak ada paspor sampul hijau ini, nggak ada tekku ini. Bikam jawab safar takobal. Berapa paspor yang kamu terima? Tisha. Bikam dah. Kawin binafsik. Itu ngendewe katanya. Semarap. Wahid. Tak lihat mata. Isnin, Thalatha, Arba, Khamsa, Sita, Sab'a, Samania. Nukus wahid. Sahada kullu. Sahada musma'ul. Jadi musma'ul tak kembalikan dia. Aku tadi dibilang musma'ul. Sekarang aku bilang dia taqabbal samania jawazat. Wa atini samania bas. Bukra. Waduh, Arab ini bukra gak kena tinyang ini. Ya wis, saya bawa paspor itu ke Central Mosque. Tiba-tiba ada datang orang, ayo saya Mustafa. Ya saya, sopo iki nyeluk aku susah di London. Someone asked me to receive his passport from you. Is it? Saya ambil dari tas saya. Ya, thank you. Orang itu hilang. Sampai sekarang saya nggak ketemu orang itu ataupun yang ngambil paspor saya. Ternyata itu saya Nadim sendiri. Menguji saya. Jari saya Nadim, aku haji. Iki kok angel. Bukro. Nek bukro mana 5 dino bukro terus aku. Akhirnya Jumat hari terakhir kerja di Eropa, dari dulu Sabtu nggak kerja. Mafi. Sahabat, gimana ini? Suhbi ainat. Tolong ambek matamu dewe. Ono tau gak? Batal Jumat katanya. Semarap iki. Habis Jumat saya datang membawa resit. Hadza jawazak kata dia. Ini paspor kamu, saya lihat betul paspor saya sudah ada visa. Saya aku gak butuh tukaran be Arab. Iyalah syukron. Saya langsung terbang ke Jeddah waktu itu. At the last minute. Jadi saya nyadar di pesawat, ya Allah, ya Rasul, ya Maulana, you are last minute set. Menguji saya sampai detik terakhir. Ngandel gak dengan ucapan saya Nadim yang tidak asal terucap. Karena beliau selalu integrated dengan Rasulullah sejak kecil. Bahkan sekarang sudah wafat, sejak 2 tahun yang lalu. Saya mau pergi umrah, ada pesan sampai kepada saya di Madinah disuruh baca 4 kali putaran dalail pagi, 4 kali putaran dalail sore. Haji. Aku khatam dalail iku 7 dino. Pisan. Usbuknya. Ini disuruh 1 hari 8 kali. Mengko pikirin.
Itu tanggung jawab yang merintah. Ternyata jalan. Saya bisa 1 hari 8 kali khatam dalail. Waktu itu saya di Madinah sampai 30 kali. Itu kalau saya lakukan dengan normal, gak iso rek. Sikilku kayak gini. Tapi ternyata kedua kali kemarin saya 17 kali. Jadi siapa bilang Rasulullah wafat? Siapa bilang saya Nabi wafat? Perintahnya still going on. Jadi tergantung keyakinan dan kepercayaan saya. Cuman saya diuji berulang alik oleh Nabi. Jadi cerita tentang bagaimana istimewanya Nabi, saya kira yang saya katakan ini nggak cukup, nggak memadai. Saya belajar untuk menjaga pikiran dan hati. Lalu selesai iktikaf malam itu, saya nanti mau masuk ke tempat istirahat beliau. Datang orang nyerbu. Saya lihat orang Pakistan, orang Bangla, orang Afrika, orang Turki. Jadi saya lihat dari tepi tembok, iki sing bangsane unta, iki bangsane jaran, iki bangsane khimar. Pikiran saya masih jelek. Begitu saya nanti melewat lembeng saya, beliau nengok kanan. Did you found the donkey? Astagfirullahaladzim, utakku dibaca. Wis ketemu tak? Keledainya yang mana? Mati aku. Bagaimana Allah dan Rasul tidak begitu. Ini arahnya ke tauhid, ke akhlak. Sekali lagi saya menggarisbawahi ucapan Pak Joni Hermana dan ucapan Pak Fakih. Kalian akan bisa memperhalus, makin memperhalus ini dan akan merasakan keindahan Maulid Nabi. Lalu tidak ada orang yang bisa nyuruh kamu, apalagi melarang kamu. Maulid itu menyatu dengan kita, dengan kehidupan intelektualitas, dengan kehidupan kalian sebagai social being, sebagai human being. Indah sekali, saudara-saudariku yang kucintai. Allahumma ja'al majlisina hadza awwaluha salaha. Amin. Allahumma ja'al majlisina hadza awwaluha salaha wa awsatuha najaha wa akhiruha falaha. Allahumma astaqidna minal ghaflati ilal khudur amamaka wa amamar rasul. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, nawwir qulubana binuril islam, nawwir qulubana binuril ihsan, nawwir qulubana binuril Qur'an, nawwir qulubana binuril itminan fi dzikri wasyukri ilaika ya rahman. Allahumma nawwir qulubana binuri awliyaikal kiram, Allahumma nawwir qulubana binuril asril khurum, Allahumma nawwir qulubana binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mati'na ya Allah bi ru'yati fi hadid dunya al-faniyah, summa fil barzakh, summa fi daril qarar. Allahumma ja'al akhira kalimatina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususan fi sab'atil awakhir min anfusina amamak wa inda habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa inda Imam Mahdi alaihi salam, wa inda Sabahuddin Naqshbandi, wa inda Maulana Abdul Hafiz Dakistani, wa inda Maulana Sayyidina Al-Haqqani. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna wa jami'al mudnibin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Mudah-mudahan ini memberikan umpan balik keberkahan pada pribadi kehidupan kalian masing-masing, dan khususnya untuk Masjid Nurul Ilm dan juga Institut Teknologi 10 November Surabaya ini. Mudah-mudahan jamaah masjid ini akan berkah belaka adanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Syekh Mustafa
Baiklah, untuk selanjutnya untuk undangan bisa menuju ke tempat ramah tamah di bagian belakang masjid. Demikian majelis tiba malam ini. Kami mewakili panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه.